Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 5 Maret 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup, semua kami dalam berbagai keadaan kami. Biarlah kesempatan ini kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama. Tapi siapakah kami ini? Kami tidak mampu dan kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung
di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam perenungan Suara Marturia hari ini. Tema yang menuntun kita adalah Yesus terkutuk menggantikan kita. Apakah ada orang yang ia dengan rela hati, tidak hanya dirinya rela untuk menanggung apa yang menjadi kesalahan daripada orang lain? Apakah ada yang rela? Kebanyakan orang tidak mau disalahkan, apalagi ketika dilihat ia sebagai orang yang tidak benar, orang yang tidak lagi melakukan kebenaran dalam hidup. Walaupun itu bukan salahnya. Tentu sebagai manusia yang terbatas, kita rasanya tidak mau, bahkan sama sekali tidak bisa. Tetapi kita belajar dari Yesus melalui nubuat ini. Allah punya rencana yang indah, rencana yang bukan rencana biasa. Melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus, ada satu tujuan dalam hidup yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi jalan ini ternyata jalan yang sukar, karena anaknya yang tunggal itu harus melewati penderitaan. Ia harus ada dalam pergumulan yang tidak biasa. Ia harus sengsara, bahkan dalam penderitaannya ia dihina dan dibuang orang. Tetapi ini adalah satu jalan untuk bagaimana kita bisa melihat penyataan Allah bagi kita. Yesus ketika dia hadir sebagai Mesias, banyak orang tidak percaya. Banyak orang kemudian meragukan ketuhanannya, karena ia berasal dari latar belakang yang bagi orang-orang tidak masuk akal bahwa ia adalah seorang raja. Tetapi cara Allah itu adalah cara yang di luar daripada pikiran manusia. Yesus melampaui ini untuk bagaimana berbicara kepada banyak orang, bahkan kepada kita, bahwa Mesias, anak Allah, ia adalah bagian dari penyataan Allah, dan ia adalah Allah itu sendiri. Maka dari itu, walaupun dalam sisi sebagai manusia, orang-orang bisa memandang ia sebagai yang terkutuk, tetapi sebenarnya Yesus
Yesus itu baik. Ia menggantikan kita, bukan karena ia terkutuk, tapi karena ia adalah tujuan daripada Allah itu sendiri, merencanakan anak tunggalnya untuk kemuliaan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita di minggu-minggu sengsara ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih ketika hari ini kami datang dan bersyukur mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian yang hidup untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terus berfirmanlah kepada kami dalam segala keadaan kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.